Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, ini Bapak Septriana Nugrah, Eskom MPDT, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat terus semangat dalam menjalani kuliah di bulan yang berkah ini. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yakni pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Saya Arbi Guna akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Area Alfi, kemudian Hanggifa Oktidania Rahma, kemudian Lively Kazayana, Nelva Yanti, dan Trisna Yulita. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Lively Kazayana. Kepada Saudara Lively, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan konsep pemikiran pendidikan. Konsep pendidikan adalah proses mengubah perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemikiran pendidikan adalah proses kerja akal dan budi dalam melihat berbagai persoalan pendidikan. Secara lebih spesifik, pemikiran pendidikan didasari oleh 1. Filosofi pendidikan, 2. Kebutuhan sosial dan ekonomi, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan, 4. Nilai dan budaya, 5. Hak asasi manusia. Jadi, pemikiran pendidikan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek filosofis, sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk bagaimana sistem pendidikan dijalankan. Aliran dan filsafat pendidikan. 1. Idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa hakikat manusia dan alam semesta bersifat spiritual. 2. Realisme. Realisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa dunia memiliki keberadaan yang objektif dan dapat diketahui oleh manusia sebagaimana adanya. Realisme berpandangan bahwa realitas tidak bergantung pada pemikiran manusia, melainkan memiliki eksistensi yang independen. Dengan kata lain, dunia nyata dan hukum-hukum alam tetap ada terlepas dari bagaimana manusia memikirkannya. 3. Pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, paragma, yang berarti sesuatu yang dilakukan atau fakta yang dipraktikkan. Aliran filsafat ini menekankan bahwa makna suatu proposisi atau gagasan terletak pada konsekuensi praktisnya. 4. Perennialisme. Perennialisme merupakan salah satu teori pendidikan yang berpandangan bahwa hakikat manusia bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan seiring waktu. 5. Esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengajaran materi inti yang dianggap esensial bagi pembentukan individu yang berpendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Lively. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nelva. Kepada Saudara Nelva, dipersilahkan. Aliran dan filsafat pendidikan. Yang pertama, progresivisme merupakan teori pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam proses belajar. Yang kedua, rekonstruksinisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada perubahan sosial dan pembaruan tatanan masyarakat. Rekonstruksionisme menekankan peran pendidikan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menekankan individualisme dan subjektivitas dalam pemahaman kehidupan. Pemikiran klasik dan pemikiran modern. Pertama, pemikiran klasik. Teori pendidikan klasik berlandasan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Teori pendidikan klasik terbagi menjadi 4, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi.
Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan ini. Satu, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, imperia, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Yang kedua ada nativisme. Nativisme, menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Pandangan itu tidak menyimpang dari kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Anggifa dan Rahma. Kepada saudara Anggi, dipersilahkan. Selanjutnya yang keempat itu ada konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi. Artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini mempertemukan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Lalu ada pemikiran klasik, lalu yang kedua ada pemikiran modern. Pemikiran modern adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan teknologi, metodologi, pengajaran yang inovatif, dan teori pendidikan kontemporer untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa di abad ke-21. Beberapa aliran pendidikan modern yang dikenal dalam dunia pendidikan hingga saat ini yakni ada progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan idealisme. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan, yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua ada esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratus tahun. Dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Anggi atas penyajian materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Krisna. Kepada Saudara Krisna, dipersilakan. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang keempat, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Elvi. Kepada Saudara Elvi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kelima, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cipta adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, pertemuan antara jiwa dan cipta melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Gerakan baru pendidikan modern. 1. Pengajaran alam sekitar. 2. Pengajaran pusat perhatian. 3. Sekolah kerja. Kembali ke moderator. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 4 dengan penyajian materi pemikiran-pemikiran pendidikan. Adapun kritik dan saran serta pertanyaan akan dijawab melalui website e-learning Smile UNP. Baik, itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.